Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jal Maulana dari kelas 12 IPS 3. Saya di sini akan menjelaskan tentang salah satu peran lembaga penegak hukum, yaitu KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan mengutamakan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, KPK berpatokan pada 5 asas. Yang pertama, asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum merupakan asas yang mengutamakan pada landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Yang kedua, keterbukaan. Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggara negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Yang ketiga, akuntabilitas. Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil dari akhir kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, kepentingan umum. Asas kepentingan umum merupakan asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif. Yang kelima, proporsionalitas. Proporsionalitas merupakan asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam penyelenggara negara. Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas sebagai berikut. Yang pertama, koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, melakukan pengawasan terhadap instansi yang berwenang melakukan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang keempat, meminta laporan mengenai kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kelima, meminta laporan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mempunyai wewenang sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan sistem laporan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, meminta laporan terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, meminta laporan kegiatan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi kepada terkait. Dan yang keempat dan yang terakhir, meminta laporan terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.